Bismillahirrohmanirrohim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mary Agustina. Saya mengambil judul proposal yaitu Analisis faktor-faktor yang mempengaruhi keputusan penggunaan jasa kapal Ro-Ro rute Tanjung Uban, Batam. Dalam metode penelitian saya ini terdiri dari bab 1 sampai bab 5. Bab 1 itu berisi pendahuluan, di mana terdiri dari latar belakang, rumusan masalah, maksud dan tujuan penelitian, manfaat penelitian, serta sistematika penulisan. Bab 3 berisi tinjauan pustaka yang berisi teori-teori yang berhubungan dengan pokok permasalahan. Bab 3 ini berisi metodologi penelitian yang saya gunakan. Bab 4 berisi hasil dari penelitian. Dan bab 5 berisi kesimpulan dan saran. Bab 1. Pendahuluan. Pada masa sekarang ini, di era new normal, mayoritas masyarakat Tanjung Pinang maupun Batam sudah bisa berpergian melintasi satu daerah ke daerah yang lain. Namun, berdasarkan hasil survei dari Dinas Perhubungan Kabupaten Bintan, bahwasannya dari sekian banyak orang yang melewati atau berpergian dari Batam ke Tanjung Pinang ataupun Batam ke Uban, itu lebih banyak menggunakan kapal Ro-Ro. Di mana dari tabel 1.3 ini, kapal Ro-Ro dengan jumlah kedatangan 14.321 dengan jumlah keberangkatan sebanyak 16.872. Sedangkan kapal Oceana dengan jumlah kedatangan sebanyak 12.612 dan jumlah keberangkatan sebanyak 13.312. Kapal Baruna dengan jumlah kedatangan sebanyak 12.231, sedangkan jumlah keberangkatannya sebanyak 13.621. Sedangkan yang menggunakan speed dari Uban ke Batam dengan jumlah kedatangan sebanyak 6.821 dengan jumlah keberangkatan sebanyak 7.892. Hal ini membuat saya ketertarikan untuk melakukan penelitian. Apa sih yang mendasari mereka menggunakan kapal Ro-Ro ini? Yang pertama, fasilitas yang tersedia di kapal Ro-Ro sangat memudahkan mereka dalam membawa kendaraan, baik itu kendaraan roda 4, kendaraan roda 2, bahkan truk. Biaya menggunakan kapal Ro-Ro ini jauh lebih murah dibandingkan menggunakan feri ataupun speedboat. Menggunakan kapal Ro-Ro yaitu lebih santai dan bisa menikmati fasilitas yang ada, mulai dari musola, kafetaria, dan berbagai fasilitas lainnya yang ditawarkan. Dengan menggunakan kapal Ro-Ro ini, kita dapat mengirim barang menggunakan kapal Ro-Ro dalam jumlah yang cukup besar, di mana biayanya jauh lebih murah dan tidak dikenakan biaya cukai terhadap barang yang dikirim. Bab 2. Tinjauan teori. Menurut teori keputusan penggunaan adalah beberapa tahapan atau proses yang dilakukan konsumen sebelum membeli atau menggunakan barang ataupun jasa yang diinginkan. Dasar saya membuat kerangka pemikiran adalah dari latar belakang penelitian dan didukung dengan jurnal. Maka berikut adalah gambaran kerangka penelitian saya, di mana garis lurus yang pertama menunjukkan pengaruh X1 terhadap Y secara parsial atau secara sendiri-sendiri. Garis lurus yang kedua menunjukkan pengaruh X2 terhadap Y secara parsial atau secara sendiri-sendiri. Dan yang terakhir, garis putus-putus ini menunjukkan adanya pengaruh X1 dan X2 terhadap Y secara simultan atau secara bersamaan.
Bab 3. Metode analisis data. Yang pertama, jenis penelitian. Jenis penelitian yang saya gunakan adalah penelitian yang bersifat kuantitatif. Yang kedua, jenis data. Dalam penelitian saya ini, ada dua jenis data yang saya gunakan. Yang pertama, data primer. Data primer ini didapat dari objek penelitian atau data kunjungan orang yang naik Roro dan dari hasil kuesioner. Kedua, data sekunder. Data sekunder ini diperoleh dari buku dan jurnal. 3. Teknik pengumpulan data. Dalam teknik pengumpulan data ini ada dua, yaitu kuesioner dan studi pustaka. Yang keempat, populasi. Berdasarkan hasil dari Dinas Perhubungan, mereka mengatakan bahwa jumlah orang yang naik kapal Roro dari periode Juni sebanyak 861 orang. Jadi, untuk mempersingkat waktu karena jumlahnya yang terlalu banyak, maka saya menggunakan rumus Slovin, di mana rumus Slovin ini digunakan untuk memperkecil jumlah sampel yang diteliti dengan batas toleransi kesalahan sebanyak 5%. Maka diperoleh saya sebanyak 272 orang dengan teknik sampling. Yang saya gunakan adalah random sampling. Artinya, siapa saja yang menggunakan jasa Roro ini akan diberikan kuesioner. Yang kelima, teknik analisis data. Teknik analisis data ini terbagi menjadi 5. Yang pertama itu uji kualitas data. Uji kualitas data terbagi menjadi 2. Yang pertama uji validitas, yaitu uji ketepatan alat ukur. Dia dikatakan andal jika R hitung lebih besar dari R tabel. R hitung didapat dari hasil pengolahan kuesioner dan R tabel didapat dari tabel SPSS. Uji reliabilitas, di mana uji keandalan alat ukur. Dia dikatakan andal jika lebih besar dari 0,6. Yang kedua, uji asumsi klasik, di mana sebagai persyaratan untuk regresi linier berganda. Uji asumsi klasik ini terbagi menjadi 3. Ada uji normalitas, uji heteroskedasitas, dan uji multikolineritas. Yang ketiga, uji regresi linier berganda. Untuk mengetahui pengaruh X terhadap Y dengan menggunakan rumus Y sama dengan A tambah BX. Yang keempat, uji hipotesis. Uji hipotesis ini ada 2, di mana ada uji T dan uji F. Uji T ini digunakan untuk menguji dugaan sementara secara parsial, sedangkan uji F digunakan untuk menguji dugaan sementara secara simultan. Dan yang kelima, uji koefisien determinasi, digunakan untuk mengetahui persentase pengaruh X terhadap Y. Baiklah, itu hasil presentasi dari PPT metode penelitian saya. Apabila ada terkurang kata, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.